Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Radian Lombok. Oke, kebetulan alhamdulillah saya kedatangan tamu, ya ini senior. Beliau ini ilmunya yang luar biasa, udah lama di Amerika. Jadi saya mau nanya nih ya, tentunya sukses ya di Amerika ya. Amin, amin, Nah, amin. jadi beliau jangan siapa sih yang nggak kenal, beliau namanya King Juicy ya. Itu sering live TikTok dan juga beliau terkenal di akun media sosial TikTok dan selainnya. Kalian yang belum follow beliau silahkan follow di King Juicy ya. Nah, jadi ini saya akan nanya lumayan beberapa pertanyaan ya. Dan termasuk berapa lama sih beliau di sini? Mungkin juga pencapaiannya selama di Amerika itu apa saja? Mungkin udah beli kampungnya udah dibeli kali atau apa ya? Kita tanya dulu ya. Jadi bagaimana pertama di sini beliau survive-nya di Amerika dan segalanya, dan juga beliau saya lihat sering ngasih informasi, dan itu sangat penting ya, karena teman-teman sebelum ke negara orang pastinya nyari informasi ya, bagaimana informasi akurat, bagaimana teman-teman yang ini, yang itu gitu penting ya, karena sebelumnya kalau saya mohon maaf kalau video saya itu nggak suka state orang ya, jadi nggak suka state orang, kalau state itu beda-beda orang ya, kalau kami yang benar laki-laki kami nggak suka state video. Jadi kami senang dikoreksi atau apa, karena tapi kalau kami pribadi bicara secara nyata, dan ini memang kita lumrah orang pakai pisah apa di sini itu, kita nggak perlu sebut karena memang kondisi dan semua orang pengennya yang proses benar-benar sih ya Mas Juicy ya, tetapi karena keadaan what to be done, have to do. Oke, saya langsung ke Juicy. Silakan Juicy, kenalkan diri dulu. Ya, baik teman-teman, udah kalian tahu semuanya, nama saya King Juicy. Saya dari Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Jawa Timur gitu. ya. Oke. Nah, ini Bang Juicy coba cerita dulu pengalamannya di Amerika udah berapa lama gitu tuh, mungkin bisa share sedikit. Ya, jadi pengalaman aku di sini tuh kurang lebih sekitar 2,5 tahun. Wah, lumayan 2 tahun. Udah Ya, kaya. masih baru lah ya. Oke. Terus. Iya. Ya, saya pertama kali datang dari New York, langsung ke Philly. Ya langsung kerja kayak gitu. Langsung kerja. Emang tujuan di sini tuh ya, gua nggak babi bu, langsung pokoknya cari duit gitu kan. Cari duit dah. Jadi dulu aku melihat Amerika tuh sebenarnya tuh nggak ada gambaran bang. Nggak ada sama sekali gambaran, karena emang di lingkupku, di lingkunganku, di kampung itu nggak ada satupun yang pergi ke Amerika. Gitu. Oh gitu. Nggak ada satupun. Sendirian abang ini. Iya. Jadi dulu tuh aku pengen banget tuh ke kapal pesiar. Oh. Karena dulu aku sekolah perhotelan. Sekolah tapi perhotelan juga. Iya, kayak gitu. Hospitality aku kuliah di Bandung dulu kan. Terus habis itu udah aku ke Dubai dulu, habis lulus kuliah ke Dubai. Nanti aku ke Dubai tuh gajinya kurang. Iya, Middle East itu gajinya kecil emang. Iya, tapi fasilitas oke. Fasilitasnya oke sih. Kita dapat kayak villa, kita dapat kerjanya sih ya enak lah. Tapi kan money-nya itu ya. Iya, yang penting kita dapat duit dulu. Daripada kita waktu ya. kerja di Indo misalkan. Gua kan sebelumnya kan job training di Bali gitu. Di Bali gua dapat berapa sih, kayak 2-3 jutaan ya gitu kan. Terus di Dubai gua dapat sekitar 15 sampai 20 juta ya. Ya sebenarnya sih oke sih ya, tapi waktu itu gua ngerasa kurang di sini. Gua pengen cari yang lain lagi, mungkin di kapal besar bisa lebih dapat gede lagi gitu kan ya. Ya ternyata aku memiliki satu kekurangan dalam hidup aku. Jadi blind color. Gitu kan. Jadi aku udah mencoba kapal pesiar tuh berbagai kapal, dari Holland American Line, terus Caribbean, Norwegian, semuanya ya gagal semua. Karena blind color. Karena blind color. Dan itu ngabisin duit juga banyak, karena aku juga bayar broker biar Pak, yang penting gue bisa masuk nih di kapal gimana. Pokoknya otaknya ke kapal aja. Iya, karena taunya kapal pesiar itu gaji gede ya. Gaji gede gitu kan. Saya kapal pesiar itu nggak segitunya. Oh iya. Terus habis itu nggak sengaja ya nonton video-video YouTube itu kan, keluar kan gaji di Amerika 50 juta. Wah, gede banget itu kan. 50 juta. 50 juta waktu itu kan, gede banget. Dan waktu itu keadaanku tuh udah hancur banget, Bang. Udah banyak utang, udah restoranku bangkrut semua gitu kan. Bang, jadi ya sebelumnya berarti Abang ini pengusaha dulu ya? Bukan pengusaha sih, kayak pedagang gitu kan. Pedagang ya, luar biasa. Aku mulai dari jualan ayam tuh pakai dorongan gitu, dorong-dorong gitu, sampai aku buka ruko kecil, terus buka ruko agak gede. Jadi aku kayak punya 3 tempat lah restoran kayak gitu kan. Masya Allah, kayak gitu. Biasa ya pengusaha. Terus ya lama-kelamaan kan hasilnya dari utang juga itu kan. Lama-lama juga hancur itu kan. Ya mungkin sama yang di atas nggak boleh lah, kayak riba-riba gitu atau gimana juga. Nggak tahu lah ya. Yang penting gagal lah gitu waktu itu. Terus aku memiliki kayak peluang buat kesini gitu kan. Aku dapat informasinya, aku cari terus. Nggak kayak orang-orang sekarang kan. Sorry aku ngomong terus ini ya. Iya. Jadi kayak terus. Orang-orang saat ini tuh kayak gini. Ketika aku live TikTok, aku buka
video YouTube, bikin konten gitu. Orang masih tanya, Kak, "Bang, lu kesana pakai visa apa, Bang? Bang, lu kesana caranya gimana?" Iya, Itu orangnya nggak niat kalau gue bilang. Iya, benar Iya, betul. Orangnya nggak niat dan orang itu cuma kayak pengen tahu doang, kepo doang gitu kan. Belum nyinyir ya. Bener, kalau orang niat, lu pasti cari informasi dong. Ini gimana sih pakai visa apa sih? Semuanya pelajarin, pelan-pelan satu-satu. Akhirnya segala resikonya ya. iya, benar sekali. Ya itulah. Jadi aku bisa datang ke sini ya semua karena informasi-informasi dari teman-teman di YouTube. Aku ya di YouTube sih rata-rata nggak ada teman sama sekali soalnya di sini kayak gitu. Iya. Jadi gitu. sumber informasi ya. Benar. Oke. Kayak gitulah. Terus kenapa milih Philadelphia, Bang? Bukannya di state luar Philadelphia itu money-nya oke? I don't have choose. Jadi kayak Ada choice ya. ya gua nggak ada pilihan buat Oh. gua pergi ke state manapun karena waktu itu aku ada kenalan satu teman ya di Philadelphia doang. Oh, Philadelphia. Kayak gitu kan. Jadi ya udah nyampe di sini ternyata hari pertama tuh udah dapat kerja ya udah Kerja apa dulu pertama kali? di pabrik. Pabrik ya. Pabrik karena emang Itu berapa per jam waktu itu tahun? waktu 2 itu tahun yang lalu? sekitar $14 kalau nggak salah. $14 $14 kalau nggak salah itu kan. Ya karena emang bahasa Inggrisnya nggak bisa. Dan waktu itu ya pertama kali kesini ya kayak orang stres dong. Kaget nggak? Kerja berat, banyak gitu. Kaget. Kayak Mas Arya kemarin saya masukin di pabrik, beliau kaget, Mas, karena 3 kontainer yang harus di-handle, dia masukin barang, kaget beliau. Kaget banget. Karena ya emang yang pertama bahasa Inggris nggak bisa, terus habis itu ya kayak orang stres lah di sini. Stres ya. Ada orang nanyain kayak tanya sesuatu gitu kan. Oh Betul. iya. Iya aja Oh pokoknya. iya gitu kan. Padahal Paham nggak paham? Iya aja. ngomong apa nih orang gitu kan. Udah gitu kan. Iya aja selesai gitu. Iya selesai Oh, gitu iya. kan. Terus lama-lama ya pelan-pelan lah kayak minta ajarin teman-teman yang di sini. Oh bahasa Inggrisnya gini dikit-dikit kayak gitu kan. Ya sekarang bisa cuma dikit, yang penting ngerti gitu loh. Alhamdulillah, Kalau kita ngomong sama orang kayak gitu aja. Ini Bang Jesse masih kerja di pabrik atau gimana? Enggak, sekarang udah di resto. Resto, Iya. iya. Dan Sekarang kebetulan- pendapatannya, resto di Philadelphia juga? Philadelphia Itu juga. resto apa itu, Bang? Sebenarnya sih restonya biasanya di poke. Jadi poke itu kayak poke itu seperti sushi tapi dalam bentuk bowl. Ntar ada rice-nya, terus ada kayak veggie-nya, ada proteinnya, terus ada topping-toppingnya. Dia ibaratkan dia kayak sushi. Kalau sushi kan digulung, tapi itu disajiin dalam bowl kayak gitu. Oke. Dan ada sushinya juga sih kayak gitu. Terus itu sekarang dapat gaji berapa, Bang? Waduh, kalau gaji sih Lumayan ya? cukup lah gitu Cukup lah. ya, Ya. alhamdulillah bisa bayar utang beli terasi lah ya. Aku melihat abang videonya pernah di stitch loh sama orang mengenai gaji, itu gimana sih Abang? Ya, gue nggak peduli gitu kan. Yang penting di sini emang segitu gitu loh. Realitanya ya. Emang segitu. Kayak misalkan aku pernah kayak di Soalnya orang Amerika sama sini sama aja gaji kita, tergantung sama kerjaannya ya sama begitu kan. gitu bang. Nah, Itu yang aku rasain ketika aku stay di Amerika. Kayak gini, waktu aku di Dubai, aku tuh ngerasa kayak kecil banget. Karena aku lihat orang-orang pakai mobil-mobil supercar, sport car itu kan, kayak mereka tuh, kok mereka kaya kayak gini gitu kan. Tapi kalau di Amerika, kita bisa beli gitu loh. Even Iya, bisa beli. misalkan aku sekarang pengen mobil ya, aku mau beli kayak BMW gitu, aku bisa gitu loh. bener. Dengan gaji yang segini sekarang Iya, kayak gitu. iya, benar-benar. Ya, beda banget. Mau apa bisa ya. Kayak gitu. Di sini tuh kayak gitu. Jadi semuanya tuh enak gitu loh. Iya, benar. Gajinya tuh pas dan biaya hidup tuh juga bisa gitu loh ya. Kita atur gitu loh ya kan. Iya. Beda sama di negara kita lah yang waduh. Kalau nggak ngutang banyak atau lu kaya banget susah lah. ya. Susah kayak Bang gitu. belum tentu percaya ya. Bener sekali ya gitu. Kalau kan. sini Bang nyari kita ya. Di sini finance tiap ya, gampang ya. Nggak usah tiap disurvey. tiap minggu itu yang ngirim surat kartu kredit itu banyak banget. Banyak kredit, Banyak bener, banget bener, kayak gitu. kredit, Iya. ya. Bener banget. Saya aja baru punya kredit card 3 Tiga. kredit card. Padahal baru Bang. Iya, makanya tuh di sini Iya. cepet banget kita mau apply kredit card kayak gitu gampang banget. Jadi aku sebenarnya tuh pengen hindarin hal-hal itu, tapi ya udah terlanjur karena di sini kan dibutuhkan kayak kredit score kayak gitu Kredit kan. score, Jadi ya, kita harus benar. mempunyai lah kartu kredit Iya, itu. harus Meskipun 1 2 kayak gitu ya. Iya, Bener benar. Oh. Iya. Keren. Luar biasa pengalaman beliau ya. Terus ini kira-kira selama ini Bang, Mas Koko selama 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih di Amerika itu kira-kira menurut sampean pahit manisnya gimana? Kalau manisnya saya rasa banyak manisnya ya. Banyak Yang manisnya. penting bagi pejuang dan manisnya di sini itu berat-beratnya kerjaan tapi upahnya sesuai ya. Nah, bener. Sesuai ya. Oke. Iya. Jadi manisnya yang di sini aku rasain ya kita kerja dan mendapatkan gaji yang sesuai banget. Sesuai, ya, Sesuai benar. banget karena ya emang aku mempunyai banyak tanggungan di Indonesia gitu kan. Harus membiayai orang tua, mulai adik-adik. Ya sekarang ya kayak 50 gaji gue kasih mereka gitu kan. Di sini aku cuma hidup apa adanya dan iya, aku tapi masih bisa nabung gitu dengan Iya, dengan gaji gue yang segini gitu kan. Jadi ya kalau lu di Amerika udah dapat apa aja sih?
Ya sebenarnya sih banyak bang, Iya. banyak banget yang aku dapetin di sini. Tapi ya buat apa sih kayak kita Gaya-gaya, gaya-gaya kayak yang gitu penting ya. di kampung ya. Yang penting mereka bahagia dengan aku di Iya. sini itu kan. Katanya kan ada yang bilang kan, hujan emas di negeri sendiri lebih bagus daripada hujan batu di luar negeri gitu kan. Kata dia kan. Ya, kata dia ya. Tapi ya bayangin bro, gue di Indonesia gue ngasih mak gue cuma kayak 2 juta gitu kan. Bayangin. Bokap nyokap sekarang udah nggak kerja gitu. Iya. Sama berarti. Iya kayak gitu 2 juta tuh. Iya. Kalau di zaman sekarang bahan pokok udah semuanya udah naik kayak gitu kan. 2 juta itu nggak sampai berapa minggu kan gitu ya. Iya. Dan sekarang aku bisa ngasih nominal kayak angka 25 sampai 30 juta per biasa. bulannya tuh udah sangat gede banget dan mereka ya seneng banget lah di sini gitu kan. Gimana perasaan sampean bisa ngasih orang tua Ya, sama saudara dengan uang segitu? Emang itu apa ya? Emang itu kalau aku sih tugas aku gitu. Jadi aku ya emang aku kerja buat mereka. Aku sini pun buat mereka, Bang. Kalau misalkan kayak hidupku dulu nggak berkekurangan atau cukup-cukupan, aku nggak bakal ke Amerika gitu kan. Iya, sama. Aku nggak bakal ngerasain hal kayak gini gitu. Gak ada ceritanya orang yang merantau yang kaya ya udah di Indonesia. Bener, yang kalau di kaya sini udah. sama aja kita, sama Iya. aja. Di Kalau ada sini- cerita orangnya dia kaya ya nggak mungkin merantau. Nggak Gitu. mungkin merantau. Sederhana aja. Iya bener. Bener banget sih itu yang bener-bener aku. Bahkan di sini ya teman-temanku dulu waktu di pabrik itu, mereka tuh mantan manajer bank ini. Iya, ada bener. yang dia supervisornya ini. Iya, bener. Jabatan di Indonesia tuh kayak Iya, Bang. iya. Tapi kita semua sama di sini. Sama aja, sama Nggak ada yang saling menjatuhkan Nggak atau saling- gimana saling gitu. support Iya, ya. saling support di Itu sini. yang kemarin. Iya, bener. Itu yang aku rasain ketika aku di sini tuh aku mendapatkan kualitas teman-teman yang bagus di sini kan. Ya luar biasa ya. Bener-bener banget daripada aku ya mohon maaf nih di kampungku kan ya temennya itu aja gitu kan tongkrongan anak Iya, main iya, kayak itu kita aja ngopi kayak gitu Ngabisin ya nggak bisa waktu, berkembang nggak bener bisa banget berkembang. Kita harus berpikir grow up ya. iya kita harus dong grow up jadi Iya, orang iya, kayak gitu luar biasa. ya, itu yang aku rasain Keren ya. ketika aku di sini sih ya kalau Bang Raden gimana? Oh iya, mungkin kalau aku begini ya, sebenarnya aku juga seorang pengusaha sebelumnya di Indonesia. Dan saya juga udah di hospitality ini mas, saya udah 11 tahunan termasuk di kapal pesiar, di hotel-hotel luar negeri, di hotel Iya, Indonesia ya. aku sering kok nonton Iya, kayak live-nya gitu kan oh ya ini buat teman-teman yang bingung pengen cari ke luar negeri aku selalu kok kadang spillin di komentar tuh aku nge-tag Raden Lombok ya ini adalah orangnya beliau ini bisa nyalurin kerja kalian mau ke Middle East, bisa ke kapal pesiar, bisa ke visa US juga gitu kan ya. benar. Jadi kalau kalian bingung, Bang, bantu dong nomor agensi ya langsung aja ke Mr. Raden Lombok ini ya. Boleh. Oke. So, bisa dibantu ya Bang ya. Benar. Jadi begini Mas, kenapa saya ke Amerika itu Bang Jusi, pertama dulu saya punya sekolah namanya Lombok Indonesian School Itu di mana tuh? di Lombok. Oh, di Lombok Saya ya? sendiri CEO-nya. Ya, dan saya juga kepala cabang atau direkturnya PT International Recruitment di sana untuk teman-teman yang ke luar negeri. Akan tetapi selama proses saya membangun sekolah, membangun relasi semacamnya itu orang-orang berangkat itu kan masih banyak karena penipuan, takut. Iya benar. Sehingga pun saya kerjasama waktu itu banyak yang nggak sabar berangkat sehingga saya sendiri pakai uang saya sendiri balikin uang mereka. Jadi berapa orang itu satu orang itu minimal 18 juta, 25 juta itu kali 50 lebih orang. Sehingga tapi kan saya percaya kalau kita bisnis itu pertama itu tanggung jawab, jujur, transparan. Selama itu kita lakukan aman hidup kita. Nah, jadi rezeki itu kan juga udah diatur. Sehingga untuk ke Amerikanya dulu saya iseng-iseng aja waktu itu saya meeting di Jakarta. Nah, jadi waktu itu saya apply visa, waktu itu saya iseng-iseng di hotel dapat appointment-nya nggak sampai seminggu karena saya di sana itu sampai 19 hari di Jakarta. Saya interview pun nggak niat, bener-bener saya liburan ya. Iya, liburan ya. Jadi mikirnya itu bukan liburannya, tapi yang penting saya dapat visa, saya ngoleksi visa, senangnya ngoleksi visa, tapi saya nggak berniat ke Amerika. Oh gitu. Sehingga keadaan saya terlalu memang udah ekonominya kurang baik karena bagi saya nggak ingin orang tua saya itu susah pertama. Ya, itu pastilah anak susah. cowok lah ya. Iya, cowok gitu ya, ya. orang tua saya susah, jadinya semangat saya itu ada orang tua. Jadi itu, nah sehingga saya ke Amerika dan saya ke Amerika waktu itu alhamdulillah langsung kerja dengan gaji $2.800 pertama di restoran Tugu, restoran China. Ya, alhamdulillah saya berpikir di sini saya nggak bisa berkembang, saya nyari yang lain. Saya dapatnya di Lancaster, alhamdulillah gajinya Allah berikan lebih bisa dikatakan 3 kali lipat dan saya dikasih amanah sama bos saya sehingga saya kerja di sana dan sholat 5 waktu terjamin karena saya sendiri minta tempat untuk sholat karena saya Muslim. Itu ya, saya seneng. itulah yang bikin kita tuh betah di tempat tersebut ya. Iya, betah. Sama kayak halnya aku yang gue alami saat ini di tempat kerjaku aku bisa sholat. Nah, itu yang memberatkan aku buat pindah tempat nah yang itu lain. benar, Bang. itu yang penting Benar. ya.
Karena Iya. gini, waktu dulu aku di pabrik, Hmm. susah banget kejar-kejaran, mau Iya. sholat tuh kejar-kejaran. Ada temen aku yang sholat kayak di toilet kayak gitu kan. Diusir sama mama, bro, jangan di sini, di sana gitu kan. Tapi di sana banyak orang, bang, kan kita malu kadang kayak gitu, ya nggak sih? Kadang kayak gitu ya. Benar. Ya kan mental Iya, kita kan beda-beda. beda-beda Iya, gitu benar, kan. benar. Ya, Karena jadi ya apalagi ibadah privasi banget ya. bener. Kan iya. di sini kayak masih minoritas ya orang yang Iya, sholat. iya. Tapi kadang aku lihat jalan-jalan ke city atau ke New York ya. Sebutkan. tinggi. Terus. Ah. Itu aku melihat kayak orang sini sholat di pinggir jalan kayak gitu. Kayak Luar biasa ya. iya kayak aku langsung Iya. gimana gitu perasaanku. Kenapa aku sholat malu diliatin orang Iya, gitu kan. iya, Jadi iya. dari situ aku ngeliat kayak oh pokoknya everywhere maupun gue dimanapun gue harus sholat gitu kan. Iya, Gak perlu aku jamak-jamak lagi gitu kan. Alhamdulillah. Iya ya, kayak gitu kan. Bener ya, karena kita biasa melakukan sholat 5 waktu itu, ketika nggak melakukan sholatnya, menjamak aja masih merasa kurang abdol kan begitu. Iya benar. Menjamaknya kurang abdol, padahal kita berkewajiban. Iya. Berkewajiban iya. Benar. Intinya kalau itu kan seperti orang pintar mengatakan itu, jangan meninggalkan orang yang ngasih rezeki dengan kamu alasan mencari rezeki. Nah, bener banget. Itu bisa dipaham kan? Bener Jadi, banget. Banyak orang kita hanya mencari rezeki dunia, tapi lupa iya. siapa yang ngasih rezeki. Iya, benar. Padahal nggak paham konsep rezeki itu kayak gimana Iya, ya. Seperti iya. itu si Mas Kunjusi ya. Iya, bener. Nah, Aku itu juga pernah ngobrol. kayak baca kayak lu disuruh bos lu cepet-cepet lu ketika disuruh yang punya Iya, benar-benar. kehidupan ini lu malas-malesan apa kayak itu. Apalagi sekarang di Indonesia tuh banyak banget masjid mushola tuh aku melihat masih banyak banget teman-teman aku yang kayak nongkrong itu azan itu kan. Iya. Ya udah kayak mereka bodo amat tuh. Ya, tapi kalau ya Kita Allah. di sini, Bang. Kita di sini kayak Rindu ketemu banget. masjid itu kayak Ya, seneng banget ya seneng nggak sih? banget ya, ya, Seneng Masya banget. Allah. Kemana aku nggak bisa Jumatan gara-gara cuaca buruk itu kayak Nggak Ya ada. Allah, Di sini itu mah kan. hantem terus. Iya. luar Iya, kayak biasa. gitu. Nah, itulah nggak kenapa saya salah satu beli mobil itu karena supaya saya bisa Jumatan. Nah, Saya bener tahu. banget sih. Bener sih, bener. Itu iya. alasan saya. Kalau saya hanya mikir untuk kerja Kang Jusi, itu hanya karena saya mikir asuransi saya aja untuk mobil itu $838. 830. Itu $80 karena mobil saya ambilnya tahun 2022 ya. I know, iya. Karena saya juga baru drive license-nya kan baru. Jadi Baru. itu mahal. Ya, masih mahal. Tetapi dengan adanya ilmu saya bisa ngakalin, saya telepon mereka progresifnya ganti dengan alamat yang bos saya yang di Iya, sana iya. luar state Pakai Philadelphia nomor lainnya. itu kurangnya $500. Jadinya bayar $350. Nah, itu pentingnya kita ngasih ilmu ya Iya. teman-temannya caranya bagaimana dapat insuransi murah dan benefitnya sama. Nah, itu. Nah, itu salah satu ngambil mobil. Iya, benar. Aku Tapi juga enak juga. pengen sih ngambil, tapi Murah, nanti kalau Dalar punya credit score saya bisa bantu. iya. Ada. Itu. Nggak tahu nih, masih bingung lah gitu kan. Nggak apa-apa, kalau bingung Iya, jangan iya. dulu. Jangan Iya. bingung dulu, karena pikirin dulu. Kalau udah settle atau apa, Benar. gas. Masih muda kan, belum nikah kan? Belum. Iya, kalau udah nikah tuh mikirin, Iya, itu bener bisa atur aja gitu. Oh, Iya, mantap bener, ya. Nah, kalau saya itu ya Mas ya, kalau untuk ke Amerika ini sih pengalaman saya seneng sih Mas, tapi ada beberapa sih kadang yang nyenggol Nah, konten kita banyak ya. Pasti Bang. Jadi itu saya juga tidak mengerti kenapa hal sedemikian rupa dan ada isu-isu yang memang tidak menyenangkan juga. Tapi kalau saya sih I don't care ya. Benar. Saya orangnya tidak peduli hal-hal begitu karena saya maju-maju. Seperti saya bilang tadi, selama kita jujur, transparan, tanggung jawab dalam kehidupan kita aman aja. Karena itu nggak akan bukti. Kalau ada pun buktinya bisa di show up dan kita bisa melakukan advokasi gitu. Nah, untuk di Amerika ini teman-teman kalau baru datang tuh selalu mengingatkan state kecil ya. State kecil itu semuanya udah ditanggung live in. Itu uangnya bagus. Bener Kalau banget. teman-teman di Philadelphia, kalau suami istri bagus karena bawa keluarga bisa sekolah anaknya, penghasilan istri bisa dipakai operasional pengeluaran, penghasilan suami bisa ditabung. Itu bisa-bisa saja. Nah, kalau saya pribadi pelajaran saya 1 bulan ini Bang Jusi untuk di Philadelphia ini saya udah ngabisin hampir 7.000 lebih Oh my god. seminggu. Ya belum, tapi saya ngambil mobil juga. Iya, I know. Ya, tapi itu mobil saya kredit dengan deposit 3.500 gitu loh. Nah, jadi kalau dari pengeluaran saya lihat di Philadelphia kan semuanya serba beli ya. Kemarin tuh saya pakai Uber aja, Mas. Uber. Oh, udah bisa Uber Food ya? Nah, maksudnya naik Uber Uber kemana-mana, sebelum saya beli kemana-mana, mobil, ya. sebelum Iya, mobil benar, kan. benar. Pakai busnya juga di Philadelphia kadang lambat kan begitu. Iya, gitu. benar. Nah, tapi pada dasarnya di Amerika ini asik sih ya. Kalau bagi saya sih seneng ya. Jadi karena kita gajinya 2 minggu ya. 2 minggu sekali ya. Jadi nggak sampai ngutang dulu lah. Iya. Ya nggak sih ya. Kalau di Indo kan kita sebulan kan. Iya, sebulan. Lama banget Lewat, bro. gajinya lewat 100 doang. dulu kan ya Iya, gitu 100 kan. dulu. Iya, di situ. Makanya iya, di sini mah benar. nggak ada orang 2 punya minggu. duit. Kalau di pabrik itu 1 minggu ya.
1 minggu kalau di pabrik di ya? pabrik 1 minggu Pabrik ya. seminggu dulu ya, Iya, tapi banyak kan di pabrik itu nggak steady ya. Nggak steady, Mas ya, ya. banyak kan jarang yang steady dan memang kerjanya berat. Tapi intinya Tapi kalau berat-berat kerjaan di sini ya upahnya sesuai lah ya. Nggak Ya kayak kalau di- misalkan kalian nggak pengen kerja berat-berat sini, nggak pengen nyari duit, ya kalian di pabrik. Di pabrik itu enaknya satu, relasinya tuh banyak banget. Enak banget di pabrik, temen-temennya kita banyak banget, Bang. Kalau kita udah masuk ke lingkup restoran, ya temennya cuma itu aja. Misalkan di restoran itu ada kayak 12 orang atau 15 orang, ya udah itu aja. Itu aja. Tapi kalau di pabrik, orang kan keluar masuk terus. Ya ambillah nomornya mereka, bro, kayak kenalan gini-gini Oh, kan. gitu ya. Ya mungkin someday kamu mendapatkan, bro, ada kerjaannya di sini, kita kan bisa diangkut iya, juga gitu loh, makasih. kayak gitu guys. Jadi carilah teman sebanyak-banyaknya, mau kamu lagi di Amerika gini, karena relasi itu relasi itu penting banget dimanapun kalian berada kayak gitu. Iya. Itu luar biasa itu. Banyak teman itu penting sekali. Sebagai orang tuh banyak teman, banyak rezeki ya. Benar, Mas, benar ya. banget ya. Tapi jangan sembarang minjamin uang juga masalah ya. Iya. Karena di sini jarang minjem uang sih ya, karena orang-orang punya penghasilan ya. Benar. Jadi Justru jarang yang yang minjem utang. duit itu orang-orang yang di Indo itu, Bang. Di Indo, Nge-DM, Bang, Banyak ya. Oh, Saya banyak juga, banget. Saya juga berapa bang ya? Banyak banget, Bang. Kasusnya operasi lah macem lah. Ya, Kalau ya, kalau ya, saya ya. 500, 1 juta udah biasa. udah itu. biasa iya. Saking Karena nggak enak kita. Kita nggak ngiklasin enak. dah. Masa Ngiklasin. kita kadang, aku Iya, pernah itu bilang benar. kan di Instagram kayak gini kan. Pokoknya setahun tuh dapat 1 M gitu kan di sini kan. iya. Terus orang tuh dari situ kan Iya. banyak yang mencemooh, ada apa? Tapi ada yang manfaatkan juga, coba pinjam si Rangga, dikasih nggak kayak gitu. Pasti Iya. banyak banget Iya, yang kayak iya, gitu, iya, pasti iya. banyak banget Banyak, kayak banyak, gitu. bener-bener. Iya. Saya juga ngalamin, kalau itu kan tergantung sikapin ya. Tergantung Iya. yang kita nyikapnya Bantu kayak gimana. sekedarnya aja. Iya, Kita benar. tahu. Saya Kadang juga- ada pinjam segini. Aduh, Besok bro. balikin nggak ada. Lagi, mau lagi. Kadang aku bilang gini, yaudah aku pinjemin segini lah, tapi ini udah nggak usah dibalikin, kadang kayak gitu, gitu loh. Kita nganggapnya buang kayak pupuk itu ya. Iya, udah kita sedekahin aja lah daripada ntar kita sakit hati nggak dibayar gitu kan, ya udah mending Iya. seikhlasnya aja lah, Seikhlasnya. seikhlasnya kita aja lah kayak gitu ya. Benar. Benar. Nah itu ya. Tapi itu ya banyak memang yang terjadi ya. Tapi kalau kita bicara kembali ke Amerika itu teman-teman, orang nggak mungkin nggak punya uang. Hidupnya sejahtera di sini selama nggak main wanita, nggak main judi ya. Terus Narkoba. nggak narkoba, nggak punya ani-ani, jadi aman uang Anda gitu ya. Ya kan Iya, gitu benar ya. banget. Soalnya gitu ya. Soalnya kan banyak kemarin lemahnya sebagai laki-laki ya, kita kan banyak mungkin ya terlalu mengorbankan ke wanita. Benar banget. Lupa bagaimana kita mengasihi orang tua kita gitu kan, itu salah satunya ya. Iya. Tapi kalau Bang Jusi itu bagus ya, bisa ngasih 25 juta per bulan untuk orang tua itu insya Itu Allah rezeki pokoknya kan bagus. kewajiban aku sih karena Iya, benar. daripada Tapi orang tua nggak pakai kok Bang, paling berapa 2 juta 3 juta habisnya disimpan. ya ada yang dibuat Pastinya. usaha lagi di sana. Kenapa lagi? Mereka pengen mainan itu kan, bosen di rumah. Ada yang bikin kebun atau apa gitu ya. Ya udahlah buat terserah lah buat apa di rumah Iya, gitu kan, luar daripada biasa di rumah ya. nggak ngapa-ngapain nonton TV aja itu kan. Sakit ya orang tua ya gitu. Iya, mending mereka bergerak atau apa Bergerak, gitu. iya, benar. Ya soalnya bapak juga setahun yang lalu udah pensiun gitu kan dari pekerjaannya. Jadi ya udah mereka biar bergerak nyari apa kehidupannya sendirilah gitu, biar senengan lah itu ibaratnya kayak gitu. Bang. Iya, benar. Oh ya Bang, ada pertanyaan nih yang sering banget ditanya sama orang-orang. Bang, kenapa kalau di Amerika tuh negaranya makmur tapi banyak homeless di sini? Oke nih ya, kalau itu ini saya pelajarin juga karena ini saya bukan hanya ngelihat dari secara fisik ya, tetapi beberapa saya tanya orang yang sini, bahkan orang dari psikologis ya. Kebetulan saya ada teman di sini namanya Miss Jennifer. Ya, jadi saya tanya tuh kenapa sih gitu kan? Karena dia tamu saya demen kalau di kebetulan orangnya orang Philadelphia. Kenapa sih kok banyak homeless di Amerika terus tambah di Philadelphia? Pertama memang efeknya drug. Ya, mabuk-mabukan, kena obat-obatan sehingga mindset-nya rusak, jadi nggak bisa kerja. Ya, jadi badannya kelihatan sehat, bukan mentalnya, tapi dia udah nggak bisa kerja karena otaknya yang rusak. Pertama, itu kenapa dia jadi homeless. Karena pergaulan ini, karena dia juga udah seks bebas, terus kena penyakit yang memang nggak bisa diakses sama perusahaan kerja, itu ada juga. Tapi kan di sini homelessnya mereka ditangkasi. Bang lihat sendiri homelessnya pakai iPhone 16, punya mobil, tapi itu tanggungan dari pemerintah. Dari pemerintah Iya, sih dari ya, pemerintah yang ya. aku tahu itu. Jadi kalau orang itu hanya kenapa harus ada homeless itu memang karena sakit. Kalau orangnya masih sehat atau apa, otaknya nggak masalah, kerja mereka. Di sini kan tuanya meskipun cacat kan bisa kerja. Iya, Di sini tuh soalnya nggak ada diskriminasi. Iya, Nggak ada, benar. aman. Diskriminasinya nggak ada sih. Nggak ada, ya. Jadi Jadi aman. mau nenek kerja, Nenek mau nggak orang apa, kerja. yang disabilitas juga masih bisa kerja di sini gitu ya. Disabilitas bisa kerja, benar. Makanya kursi roda aja bisa kerja loh.
Bener banget Iya, sih. sebenarnya di sini disabilitas waktu saya ke Pendot atau apa itu ada orang disabilitas security-nya pakai kursi roda security loh. Security Kalau kita bayangin ya. kalau kita security-nya di Indonesia udah siap bertarung gitu. Di sini enggak gitu. Di sini enggak, Nah, iya. saking memang di sini tuh bukan masa kerja tapi bagaimana dia memanusiakan mengasih Manusia. sejahteraannya ke masyarakatnya Ya, ya. soalnya di sini Gitu. hak asasi manusianya Iya. dijunjung tinggi banget di Iya, Amerika ya, iya. kayak gitu. Heeh. Mungkin kalau saya pelajari secara bisnis juga, Mas, kalau orang sukses itu banyak kan si orang migran ya daripada orang sini. Orang sini, orang-orang kita banyak punya rumah. Orang sini belum tentu punya rumah. Bener banget. Banyak itu karena orang migran tuh gitu. Dan beberapa saya ikut bisnis insurance, atas-atasannya semuanya orang migran. Gitu. Pasti Nah, banyak kan. jadi itu sebenarnya fenomena. Oh ya, dan ini ada yang terjadi beberapa teman-teman itu bahkan ada bilang nggak suka sama teman-teman yang ilegal itu sebabnya kecemburuan sosial. Cemburuan sosial ya. Karena pertama ya, karena saya ngalami waktu saya legal ya Mas ya. Jadi teman-teman yang dikatakan dia nggak punya apa-apa itu kan dia nggak bayar pajak. Nggak bayar pajak, semuanya bersih, iya. gaji 5.000 bersih. Dapat live in, gitu ya, kan. live in. Nggak mikirin itu, ya, ya. sedangkan teman-teman yang punya ini Iya. terus bayar pajak, bayar asuransi semacam saya bisa ngerasain. Iya, iya. Seharusnya tapi kan kembali ke hati kita. Iya. Jelas karena rezeki itu udah Masing-masing juga gitu, iya. Ada ininya teman-teman yang legal nih bisa pulang bolak-balik. Iya, teman-teman bisa enaknya kan pulang, gitu. kita kan punya privilege Iya, sendiri-sendiri. iya, privilege Jadi ngapain ngiri ke orang lain tuh Iya, kan. iya. Jadi benar. sebenarnya tuh saya agak kesel juga sama orang-orang Indonesia yang lama di sini, yang tinggal lama di sini, mereka kayak ngata-ngatain yang orang-orang baru datang Iya, kayak gini-gini. diketawain ya. Iya, Nah, ngapain juga gitu. Iya, benar Sekarang kita udah legal di sini ya, kita biasa aja ada orang baru kita malah seneng. Ayo kita kesini biar kehidupan lu lebih baik, bro, gitu loh. Iya, benar. Jangan kayak dulu stay di tempat tapi lu nggak dapat apa-apa di sana gitu kan. Iya, Itu iya, cuma benar. sekali men Iya, gitu kan. benar. Aku iya. Sebenarnya sih Bang Jusi ya, meskipun orang lama belum tentu ilmunya upgrade. Bener banget. Ya. Iya. Orang sini pun orang Amerika sama kayak kita di Indonesia, orang Indonesia belum tentu kita paham masalah hukum imigran. Iya, bener banget. Termasuk orangnya sini, dia Iya. nggak akan urus. Ya mungkin kalau masalah itu ya, jadi kembali ke personal ya. Jadi Benar. kita menghargai orang yang menghargai kita udah cukup. Iya. Kita akan berada, pokoknya kita selama berada sama orang yang kita hargai aman. Kita nggak dihargai kita ya pergi kan simpel gitu. Nggak usah diurusin orang kayak gitu ya. Ya masalah iya kalau kita bicara masalah kata-kata orang yang senior yang memang profesional, yang knowledge-nya bagus, tidak ada senior. Ada yang katanya Iya, nggak ada senior. yang lama itu belum tentu mempunyai knowledge yang update. Oke, orang yang lama tanya masalah proses visa sekarang. Kan Iya. beda orang yang alami. Beda. Ada sekarang aturan yang berubah. Aturannya, ini kan regulasinya mereka. beda-beda semua, Kita nggak ya. bisa. Iya, Jadinya benar. upgrade, ilmu yang update, aturan yang lama, sekarang aturan yang lama diombak sama presiden yang baru kan itu Iya. udah dipahami. Semua pasti Iya, ada perbedaannya iya. lah. Dari tahun ke tahun kayak gitu. Contoh banyak case saya sekarang nih Mas Jusi, banyak yang apply siluman atau yasinan itu sendiri itu dipanggil interview sebelum biometrik. Nah itu udah masalah. Iya. Itu udah ditulis di notice juga ada yang chat saya baca itu dia nggak akan dapat working permit lagi. Barahan dia apply sendiri, makanya itu profesionalnya bagaimana teman-teman profesional. Makanya gini aja sih, kalau aku sih saranku bagi teman yang datang atau apa, ketika kamu percaya sama orang itu ya udah gas, jangan cari informasi yang mana-mana enggak. Bisa kamu percaya teman kamu ada yang apa-apa itu kamu cari informasinya yang benar, jangan kamu sana sini cari informasi. Itu malah bikin kalian tuh pusing. Kadang menakutkan ya. Iya, Kadang bikin pusing, bikin kita stres di sini gitu kan, ya. Ya kadang orang tuh belum tentu ngasih kita ilas informasinya dan kadang banyak kan menakutkan. Contoh sekarang masalah deportasi di Indonesia gempar-gemparnya, di sini apa yang terjadi? Ya kita di sini lu mau di luaran nggak tidur pun mau muter-muter nggak bakal lu kenapa gitu bang. Nggak ada, aman aja. Iya. Nah itu ya. Jadi Aman-aman gitu aja. ya. Jadi Mungkin di media sosial sama di kehidupan nyata tuh emang sangat berbeda sekali beda gitu ya. Apalagi teman TikToker luar Amerika nggak di Amerika membahas Amerika itu nggak nyambung. Iya itu Karena mereka nggak ngerasain, iya, nggak karena ngerasain kita apa belum- yang belum tahu. mereka rasain kita rasain di sini gitu kan. Iya, Beda rasa bener. gitu kan ya. Nggak tahu. Jadi kita nggak bisa nilai on the cover. Ingat laut itu dalam kan. Jadi Iya. kita nggak bisa nilai dalam berada informasi berita begini kan kita nggak tahu yang di dalamnya. Sama dengan Indonesia juga kan Bener, gitu. bener banget, bener banget. Itu aja sih ya. Pokoknya di Amerika itu the best ya. Iya, the Selama best. ini kalau bagi kami sih ya, karena di sini tuh alhamdulillah hasilnya bisa bayar hutang, bisa beli terasi, Iya, bahkan bener. bisa kita berbagi sama teman-teman di kampung ya begitu ya Bang. Itu yang Jesse, ya. benar-benar kita rasain lah ya. Iya, terutama Selama kita bagian tinggal orang di sini tua. ya. Terutama kedua orang tua ya harus bahagia. Ya itu nomor satu sih kalau Iya, iya, bagi bener. saya tuh bang. Ya harus itu. Iya harus. Kalau orang berbakti kepada orang tuanya Mas, itu bisa dibuktikan sama orang yang nggak berbakti orang tuanya rezekinya. Rezeki itu Iya. kan bukan hanya uang doang, Benar. kesehatan, Kesehatan. jasmani semacamnya.
kalau rezeki yang lainnya jadi dikasih apalagi masalah uang. Kan gitu. Ya. Ya, itu. Sekarang ya enaknya kalau di sini tuh kayak uang tuh nggak usah dipikirin lah gitu kan. Bener-bener. Lu mau setiap hari ya, apalagi abang kerja di itu resto ya setiap hari ya. Iya. Setiap hari ya. Setiap hari gitu kan. Ya. Pokoknya Ya adalah. segini bang, kamu udah biasa ya. Dulu bang, waktu zaman di Indo itu kan, mikir beli rokok itu kayak susah banget. Susah ya. Susah banget. Sampai segitunya bang. Itu udah hancur semua ya, utang udah banyak banget, udah hancur semuanya. Aduh. Kadang mau beli rokok tuh nggak bisa gitu loh. Saking separahnya. Pokoknya kalau aku nilai tuh mungkin aku tuh lebih parah daripada teman-teman gitu loh. Saya juga pernah mas beli bensin aja nggak mampu. Oh iya. Bensin motor loh. Iya, jadi kita bener-bener basicnya tuh jadi orang susah aja. Yang kalian merasa kalian di Indo susah itu, coba kalian pernah nggak susah kita gitu loh? Ya nggak sih gitu ya? Iya. Intinya kan susah itu sesuai versi masing-masing ya. Apalagi kita keadaan, pokoknya begini. Yang nonton channel kami itu biasanya orang-orang yang keadaannya sama kayak kita, yang mengalami ke bawah, ya, yang susah atau apa. Memang kalau ada nanya itu banyak seperti yang inbox sama sampean, makanya aku ada admin itu mau ke sini itu bisa apa, nanya macam-macam gitu. Ya, Intinya gini sih ya. Saya sama Kang Jusi ini dulu sama kami dulu kita ini sama, ya? dulunya bisa Bisa visit, 2, ya. tapi kita berani ngambil resiko dan kita pelajarin di sini bagaimana caranya, dan itu memang itu harus pengorbanan yang besar kembali ke teman-teman, dan kita nggak mau namanya izah kazawa itu binahona yang munafik gitu ya. Apa adanya gitu loh, ngasih orang informasi apa adanya ya. Jadi jangan berpikir bahwa orang perjuangan orang itu mengatakan kadang itu kamu ilegal ya. Itu kan ya. Jadi kayak menghina sekali ya, mentang-mentang sudah legal atau apa gitu bener. ya. Ya, jadi sebenarnya itu harus dipelajarin type of the legalitas itu pelajari juga ya. Intinya kalau kita sih ya cowok ya keluar negeri ya siap berjuang demi keluarga meskipun mati di tempat orang kan begitu. Ya kita udah siap dengan segala resiko yang kita ambil dari awal itu kan. Udah nggak peduli gue mau mati di sana mau apa, yang penting gue harus berjuang gitu kan. Sebagai tulang punggung ya kita ya gini lah hidup bisa gitu. bantu. Benar gitu kan. Enggak gitu ya. Di sini stres karena kita sendiri ya. Abang kan sendiri juga di Amerika sendiri. Stres sendiri, sakit sendiri, semua sendiri. Nangis sendiri bagaimana ya gitu kita ya. Iya, nangis sendiri. Dikira di sini hidup tuh semuanya tuh kayak normal enak-enak aja meskipun kita banyak uang, tapi ya kita nama manusia bang, di sini bang pasti ada rasa sakit, sedih, kangen keluarga, homesick kayak gitu kan. Iya. Benar. Jadinya siap kesepian semacam udah siap kita kalian harus pokoknya ini saran buat teman-teman yang ingin merantau kemanapun, mau ke Eropa, ke Middle East, ke US, yang ini siapin mental ya. Mental tuh penting banget. Dan knowledge ya. Ya pokoknya ilmu lah. Jangan sampai kemarin aku ngeliat banyak berita orang-orang jadi pengennya keluar negeri tapi mereka di-scam di Kamboja, di Myanmar kayak gitu. Iya, kalau itu begini ya, Mas saya pelajarin karena saya gitu ngurus TKI lama ya. Jadi memang ada berita banyak kayak di Filipina, di Kamboja, itu mereka ditawarin gaji yang bagus sebagai admin. Dan perusahaan memang ada rekrutnya itu legal karena nggak ada izinnya. Bahkan kemarin ketangkap itu karena ada terlibatan dari Indonesia ya. Jadi ada oknum-oknum gitu ya, oknum-oknum ya. Sehingga terjadi gitu di sana itu mereka dijual belikan sebagai admin penipuan. Makanya ketika ada orang yang janjiin proses gaji bagus, terus ini pesatannya nggak muncul-muncul, itu silahkan dipikirin ya. Intinya kalau kita berbicara tentang Amerika, ada ya juga nawarin gaji sekian, terus prosesnya resmi itu nggak ada ya. Jadi untuk imigrannya, tapi ada H1B visa, H2B visa, F1, J1 itu bisa sampean pelajarin. Daripada kalau mikir kalau yang nanya itu saya mau pisah kerja, ya udah H1B syaratnya atau apa itu kalian pelajarin. Kalau ini saya nggak terlalu bahas, yang saya bisa bahas itu J1 sama pisatoris ya Mas ya, karena kami pribadi pun di situ pisatoris ya. Kalau kalian nanya bisa nggak pisatoris kerja di Amerika? Oh tidak, karena toris itu untuk liburan. Di sini kalian bisa pahami, kami pisatoris kami kerja. Nah itu ada risikonya dan ada proses-prosesnya ya gitu. Tapi kalau aman sih aman ya Mas ya. Insyaallah kita aman ya, semua aman-aman selama intinya gini, kalau kamu diportasi dipulangin ya bukan rezekimu di sini. Benar. Gitu, itu yang udah aku pikirin sama teman. Jadi ya kan someday gue dipulangin. Ya udah. Gue balik mau ngapain? Balik lah, bukan rezeki kita. Masih negara lain ada. Bener, masih ada Swiss, masih ada banyak banget lah. Iya masih ada Eropa semacamnya. Jadi gini, harus Amerika ya. Ketika lu dipulangin ya lu cuma pulang gitu. Resiko yang sangat kecil kan. Iya. Bahkan aku di sini udah
kayak ngumpulin duit banyak ya. Ibaratnya kan aku di pulang udah siap. Tapi aku juga ngurus kayak kelegalan juga di sini biar aku aman juga gitu Aman, Bang ya. di sini ya. Alhamdulillah. Kayak gitu kan. Iya, Kan banyak kan yang kayak ngata-ngatain, "Wah, bisa turis lu Bang gini." Ya terserah lah kan urusan kita. Iya, Kita makanya masing-masing itu kan. Jadi kayak yang penting kita nggak ngajak orang, cuma kita sharing. Benar. Kami ini baru, yang lebih dahulunya kan begitu ya. Iya. Begitu. Dan kita baru. di Amerika nggak ada yang apa ya? Kayak sebenarnya tuh Amerika kan dari sukunya tuh Indiana ya. Iya, Indiana. Jadi semuanya tuh di sini tuh imigran semua. Imigran. Nggak ada yang nggak imigran sih. Even presiden pun sekarang juga dari orangnya bukan orang sini asli kayak gitu loh kan. Banyak imigrannya. Iya, jadi nggak bisa tanpa imigran emang Amerika. bener. Amerika tanpa imigran ya nggak bakal jalan nih. Iya, jadi customer saya juga mereka ngomong gitu, we need migran gitu. Iya, of course gitu kan. Karena ya itu yang membangun ekonomi negara ini maju ya gara-gara mereka. Apalagi kota ini Bang. Iya. Apalagi kota Philadelphia ini. Philadelphia ini tempat mafianya nggak ada yang boleh disentuh malah. Iya, bener banget. Makanya alamat saya, ID-nya semua saya di Philadelphia saya. Oh. Semua dari saya dulu ke sini semua Philadelphia. Iya. ID saya semuanya saya urus di Philadelphia. Philadelphia ya. Tapi meskipun saya tinggal di luar, tapi saya mainin pajaknya. Saya mainin insurannya biar murah gitu. Bener. Nah, kemarin kalau saya bayar insuran 800 tuh aduh. mahal itu mah. Iya. Jadi bisa telepon ada ilmunya. Bener, Ada semua ilmunya. tuh ada trik-triknya lah. Ada Ya triknya. kayak semuanya kayak mau lu berangkat dari visa turis, gimana cara bisa kerja ya kan bisa pelajarin regulasinya gimana caranya, lu mendapatkan suratnya gimana, lu mendapatkan working permit gimana ya. Iya. Kalau kalian di sini kalian cari informasi bagaimana caranya ya kalian pasti dapat infonya ya nggak sih Bang? Iya. Kayak si Bang Lombok ini dari mobil asuransinya 800 jadi berapa sih 300 ya? 300. Itu kan jauh banget $500 bro. $500 kalau di Iya, Indonesia berapa? lumayan ya. Itu Iya, udah lumayan. kayak Lumayan 8 jutaan 8 gitu ya, jutaan berkurang gitu per kan. bulan. Iya, benar banget. Nah, jadi emang ada ilmunya semuanya. Ada semuanya ada ilmunya guys itu kan. Pokoknya jangan takut, jangan salah karena lelaki itu nggak boleh takut ya. Kalau laki takut ya mati aja begitu prinsipnya. Iya, Nah, jadi harus memberani. Saya rasa itu aja sih ya kalau dari kami sama Bang Jusi ini intinya siap survive, berani. Kalau kalian proses tuh jangan banyak tanya, take action selalu. Bener, ada jalan. bener banget. Jalan bener itu banget. ada ketika kalian ngambil action. Kalau nggak ada jalan, buat jalan itu. Gitu dengan kita pelajarin. Gitu, oke. Saya rasa itu aja. Ada lagi statementnya Bang Jusi? Ya Sebelum pokoknya intinya buat teman-teman yang ingin kabur nih ya. Yang Di kabur Indonesia aja lagi dulu kan, ya, iya. yang di, keras ya. ya di Indonesia kan lagi ST kabur aja iya, dulu ST gitu kan ya. kabur aja dulu Ada yang ya. bilang ini, lu ngapain lu di luar negeri lu ngapain di Jepang, lu ngapain di Amerika jadi tukang sapu lu? Bodoh amat bro dengan statement kayak gitu. Iya. Di sini lu jadi tukang sapu, mungkin gajinya lebih gede daripada gaji sekarang bang. Iya, Serius ya iya, gitu kan. bener. Jadi ya, gue nggak ngajakin orang itu gimana. Kalau kalian mempunyai kesempatan untuk keluar negeri, datang. Iya. Bener nggak sih? Bener. Bener nggak sih? Nggak usah Ya, gengsi. itu aja nggak usah gengsi, nggak usah takut. Di sini ya kita pasti bakal aman-aman aja. Kita pasti ketemu sama Teman-teman ya. seperti ini juga kayak gitu kan ya. Yang penting penghasilan ya. Benar, Nggak yang- perlu mau kerja apa atau apa, yang penting halal. Yang penting dan halal ada dan penghasilan. bener banget. Dan keluarga sejahtera. Ya, Iya. ya. Yang penting kita kerjanya di kantor atau apa posisi kita di Indonesia tapi kita masih banyak utang atau apa kan bisa jadi masalah juga. Bisa jadi Mas masalah Jesse, ya. Kelihatan keren kan, tapi kita tanggungan beban tiap hari gitu kan ya. Kita nggak butuh keren. Iya. Contoh, nggak perlu ganteng, nggak perlu Benar. apa, sekarang tuh ada uang. Contoh, om ada uangnya, semana mengganteng kalian kalah sama, kan gitu. Iya, Kan kalah. begitu. kalian. Intinya kalau ada uang juga bisa ganteng, bisa cantik, Bang. Benar, Kan benar gitu. Ada uang aja, sekarang apa sih yang nggak bisa gitu loh. Iya. Ya, nah itu aja ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman semangat yang punya keluarga atau apa itu yang mau misalkan mengubah hidup di luar negeri, ini dah cerita kami bahwa kami di sini tuh baik-baik saja dan emang perjuangan itu tidak ada yang tahu. Semua orang itu mempunyai perjuangan masing-masing, sakitnya punya masing-masing, tapi setidaknya di sini di Amerika itu insya Allah kalian bisa nabung, bisa punya penghasilan untuk berbagi kepada tetangga sampean. Saya rasa itu aja ya Mas ya. Maksudnya terima kasih Mas Ya, Jesse. thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.